Baru 1 Yohanes pukul 2:19. 1 Yohanes pukul 2:19. Mereka datang dari kami, tetapi mereka bukan dari kami, karena, jika mereka dari kita, mereka akan bersama kita, tapi ini untuk menunjukkan bahwa mereka tidak semua dari kita. 1 Yohanes pukul 2:19. Ketekunan orang suci, 1 Yohanes pukul 2:19, dan penggunaan waktu oleh Yohanes. Ini tentang kekuatan imanmu. Perhatikan juga bahwa frasa tengah dalam 1 Yohanes pukul 2:19 menyiratkan keamanan kekal. Apakah kita memiliki hak? Apakah kita memiliki kemampuan untuk menentukan status keselamatan orang lain? Menurut John, kami melakukannya. Tapi itu bukan hanya hak, itu tanggung jawab. Saya akan memberikan beberapa contoh yang lebih alkitabiah tentang ini di akhir, jika kita punya waktu. Sekarang saya ingin membawa ayat lain yang menganjurkan ketekunan orang-orang kudus untuk menunjukkan contoh makna tegang dari kata kerja dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes 5:3-5 Inilah kasih Allah, menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya tidak memberatkan, karena setiap orang yang lahir dari Tuhan, perfect tense, di masa lalu lahir dari Tuhan, mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, bahkan iman kita. Siapa yang menaklukkan dunia? Hanya Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Ada hal-hal penting lainnya tentang bentuk kata kerja dalam 1 Yohanes dan bagaimana pengaruhnya terhadap makna, yang akan saya bahas di lain waktu. Perilaku regeneratif, 1 Yohanes 3. Ini adalah doktrin paling signifikan yang digunakan Yohanes dalam 1 Yohanes, yang ditemukan di semua pasal, tetapi khususnya di pasal 3 dan yang kedua di pasal 5. Ini tentang korelasi antara iman Anda dan perilaku Anda. Kelahiran kembali terjadi setelah iman, Yohanes pukul 1:12, Galatia 3:2-26. Ini berbeda dengan orang-orang Kristen yang berada di bawah kesalahpahaman bahwa seseorang dilahirkan kembali sebelum percaya kepada Kristus, sebagaimana tercermin dalam kutipan berikut. Sebelum seseorang bahkan dapat menerima hak untuk menjadi anak Tuhan, dia harus dilahirkan dari Tuhan. Hanya dengan begitu dia akan percaya pada namanya. Perlu dilahirkan kembali terlebih dahulu, lahir dari roh, agar kita dapat mendengar dan menerima perkataan Yesus yang tidak dapat dipahami dalam daging. Setelah dilahirkan kembali, kita dapat mendengar dan bertobat. Ini adalah salah satu kesalahpahaman teologi reformat, kesalahpahaman umum di antara orang Kristen saat ini. Salah satu alasan mengapa hal ini penting dalam 1 Yohanes adalah karena jika ada orang yang berjalan berkeliling yang lahir dari Tuhan tetapi tidak percaya kepada Yesus dan karena itu memiliki hidup yang kekal, hanya mengidentifikasi orang-orang itu sebagai lahir dari Tuhan tidak mengatakan apa-apa tentang itu, keadaan keselamatan Anda. Tetapi jika setiap orang yang lahir dari Tuhan juga memiliki hidup yang kekal, dan setiap orang yang memiliki hidup yang kekal lahir dari Tuhan, maka cukuplah untuk mengidentifikasi apakah seseorang dilahirkan dari Tuhan atau tidak untuk menentukan status keselamatan mereka.